Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang sistem integritas. Perkenalkan, nama saya Tala Raffi Cahyono, MPM 99. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Pratama, NPM 32. Perkenalkan, nama saya Indi Mliniu Dies Sutanto, NPM 081. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem integrasi. Sistem integrasi atau biasa disebut dengan integrated system dalam bahasa Inggris merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi sendiri akan menghubungkan komponen sub-subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi tersebut dari subsistem sebagai satu kesatuan sistem. Konsep integrasi sistem sendiri yaitu suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output sistem menjadi input sistem lainnya. Logical versus physical system atau SI. Di level logical atau level manusia, sistem integrasi berarti mengembangkan sistem informasi yang mengizinkan untuk membagikan data dengan semua stakeholder berdasarkan kebutuhan dan sesuai otoritas. Di level fisikal atau level technical sistem integrasi berarti menyediakan konektivitas tanpa batas antara sistem aplikasi yang heterogen. Next akan dijelaskan oleh Raffi Pratama. Oke, terima kasih Mas Atalah. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang tahapan sistem integrasi. Yang pertama itu ada pengkategorian sumber daya. Yang dimasukkan pengkategorian sumber daya di sini adalah kita memilah-milah sumber daya apa yang akan kita pakai untuk sistem integritas. Lalu ada penentuan standar. Di sini kita akan menentukan bagaimana standar aplikasi untuk sistem kita. Lalu ada dukungan sistem warisan. Dukungan sistem warisan di sini yaitu kita membuat kebijakan untuk aplikasi lama. Lanjut, ada middleware tools. Middleware tools ini merupakan sebuah software yang menghubungkan dua atau lebih aplikasi dalam sebuah network. Lanjut, itu autentikasi dan kebijakan otoritas. Nah, di sini kita membuat kebijakan tentang otoritas mana saja yang mempunyai hak untuk mengakses sebuah data atau informasi. Lalu ada pemusatan layanan IT dan menyediakan helpdesk support. Helpdesk support di sini yaitu seseorang yang akan berkomunikasi dengan pelanggan. Lanjut, ada kebijakan backup, recovery, dan keamanan, yaitu membuat kebijakan tentang backup, recovery, dan keamanan. Dan yang terakhir adalah kebijakan standarisasi hardware dan software. Yang maksud di sini adalah kita membuat standar untuk hardware dan software yang akan digunakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keuntungan sistem integrasi. Sistem integrasi ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah meningkatkan revenue dan perkembangan. Salah satu contohnya adalah perusahaan UFX Sport itu meraih keuntungan dari 1,2 juta dolar menjadi 5,2 juta dolar. Lalu ada meningkatkan level kompetisi.
Nah, sistem integrasi ini bisa membuat perusahaan yang tidak terlalu besar dapat bersaing dengan perusahaan yang besar. Lalu ada meningkatkan visibilitas informasi. Seperti yang kita tahu, sistem integrasi ini kan berfungsi untuk menyalurkan informasi ke berbagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, dengan itu tingkat visibilitas informasi itu akan menjadi lebih tinggi. Lalu yang terakhir itu ada meningkatkan standarisasi, di mana sudah dijelaskan di bagian tahapan itu bahwa ada beberapa standar yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan sistem integrasi. Tolong dilanjut. Lanjut, ada kekurangan sistem integrasi. Nah, seperti yang kita tahu, sistem integrasi selain mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan. Yang pertama itu ada biaya yang tinggi. Ini juga seperti kita tahu sendiri bahwa biaya IT itu memang tidaklah murah. Jadi biayanya juga tinggi. Lalu ada konflik antar kekuasaan dan antar departemen. Yang dimaksud di sini adalah jika seandainya ada informasi yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, maka bisa memunculkan sebuah konflik. Entah itu akan merasa iri atau merasa bagaimana. Intinya dia akan terjadi konflik jika hanya orang-orang tertentu yang boleh mengetahui sebuah informasi. Lalu ada juga pengembalian investasi yang lama. Seperti yang kita tahu juga bahwa investasi IT itu kan pada dasarnya pengembalian modalnya itu kan tidak lama, maksudnya tidak sebentar, akan dalam jangka waktu yang lama. Nah, terkadang orang-orang pihak perusahaan itu merasa bahwa sistem integrasi ini tidak membawakan keuntungan, tidak bisa mengembalikan modal atau investasi, padahal itu membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan keterbatasan kreativitas. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Mas Indi Milenio. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Untuk selanjutnya adalah ada ERP dan sistem integrasi. Sistem Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut dengan ERP terintegrasi dan paket multimodul application software didesain untuk melayani dan membantu beberapa fungsi bisnis yang ada di organisasi. Sebuah sistem ERP adalah alat yang strategis untuk membantu organisasi meningkatkan operasi bisnis dan manajemen dengan mengintegrasi proses bisnis dan membantu untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku yang ada. Next. Kemudian ada peran ERP dalam integrasi logis. Sistem ERP memiliki peran yang sangat penting untuk memungkinkan integrasi sistem pada level yang berbeda pada arsitektur aplikasi. Pada level logis, sistem ERP memerlukan organisasi untuk berfokus pada proses bisnis daripada fungsinya. Sistem ERP ada dengan proses yang terintegrasi dengan variasi luas dari proses bisnis yang sering ditemui. Sebuah sistem ERP menerapkan praktek terbaik menggunakan langkah yang spesifik untuk memproses pesanan pelanggan dengan ketentuan bagaimana informasi pesanan memasuki sistem, kemudian bagaimana pesanan itu akan diarahkan melalui berbagai macam departemen untuk tindakan dan keputusan. Dan bagaimana output dari sistem dikomunikasikan ke banyak pihak lain, termasuk pelanggan dari luar dan juga supplier. Saat sistem ERP bisa mengenali integrasi data, jika proses bisnis yang tidak berubah, maka sebuah organisasi tidak akan bisa untuk mengambil keuntungan penuh dari kemampuan sistem ERP. Kemudian ada peran ERP dalam integrasi fisik. Jadi selain level logis, ada integrasi sistem juga diperlukan pada level fisik. Sebelum menggunakan sistem ERP, sebuah organisasi mungkin perlu meningkatkan atau memasang middleware dan merencanakan untuk membuang peninggalan dari perangkat keras maupun perangkat lunak.
ERP sistem generasi sekarang tidak bekerja dengan baik jika disandingkan dengan arsitektur pusat pada platform yang lama. Sistem arsitektur yang berlapis harus diadaptasi untuk mengintegrasi sistem menjadi platform enterprise yang umum. Integrasi juga diperlukan pada level data, level klien, dan juga level aplikasi. Ya, terima kasih Mas Milan untuk presentasinya dan juga terima kasih untuk Mas Raffi. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan bisa nanti diajukan melalui WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.